Markus pasal 12 ayat 12. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Selamat pagi Ibu Bapak, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika ia hidup di dalam dunia ini? Apa yang ia sampaikan? Apa yang ia khotbahkan? Selalu memiliki dampak yang berbeda-beda dalam kehidupan para pendengarnya. Ketika Tuhan Yesus mengajar, ketika Tuhan Yesus melakukan tindakan-tindakan penyembuhan, ketika Tuhan Yesus melakukan tindakan-tindakan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan, ada banyak orang yang tersentuh hatinya. Ada banyak orang yang kemudian menyesali dosa-dosanya. Ada orang yang kemudian mengikut Yesus dan kemudian percaya kepada Yesus. Tapi ada juga orang-orang yang mendengar tetapi menjadi marah. Ketika mendengar pengajaran Tuhan Yesus, mereka menjadi marah. Dan sebagaimana ayat yang kita baca pada pagi hari ini, orang-orang yang mendengar perumpamaan yang Yesus sampaikan itu dikatakan marah dan kemudian berusaha menangkap Yesus. Ya, jadi orang-orang ini, kelompok ini, yaitu para ahli-ahli Taurat ini menunggu-nunggu, ya, kalau ada ajaran Tuhan Yesus yang sekiranya bisa menjadi alasan untuk menangkap Yesus dan membungkam Yesus untuk selama-lamanya, barangkali seperti itu. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sikap mendengarkan firman Tuhan sebagai respon bagi orang-orang yang mendengar juga sering kita lihat muncul dengan dua atau barangkali lebih sikap yang berbeda-beda. Ada yang mendengar dan kemudian tersentuh hatinya, bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya, dan kemudian mengambil tekad untuk melakukan firman itu dalam kehidupannya setiap hari. Ada orang yang mendengar, tersentuh sesaat, tetapi beberapa waktu kemudian lupa, dan kemudian firman yang didengar seolah-olah tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Tapi ada juga mungkin yang sama seperti ahli Taurat yang kita baca di dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini, justru marah, justru merasa tersindir. Dikatakan di dalam Markus 12 ayat 12 ini, mereka tahu bahwa mereka yang dimaksud oleh orang yang diceritakan Yesus di dalam perumpamaan tersebut. Mereka marah. Mereka berusaha menangkap Yesus. Bukankah sebenarnya jikalau mereka sadar bahwa yang dimaksud di dalam kisah itu adalah mereka, semestinya loh ini, mereka kemudian sadar bahwa itu sesuatu yang salah dan kemudian mengakui kesalahannya dan kemudian meninggalkan dan tidak melakukannya lagi. Bertobat, mestinya seperti itu. Tetapi yang mereka lakukan justru marah dan bahkan kemudian kepengen melakukan tindakan yang lebih jahat, yaitu menangkap Tuhan Yesus. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sapaan Yesus, panggilan Yesus, ajaran Yesus
yang seharusnya menyadarkan seseorang akan keberdosaannya, menyesalinya, kemudian mengakuinya, serta kemudian bertobat dan meninggalkannya. Mestinya seperti itu. Tetapi bagi sebagian orang, respon yang muncul tidak seperti itu. Sangat disayangkan bahwa panggilan Yesus, pengajaran Yesus yang seharusnya membuat hidup orang yang mendengarnya berubah, tetapi tidak direspon dengan baik, sehingga kemudian hidup seseorang itu tidak berubah, tetap sama. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Apa sih respon kita ketika kita mendengar firman Tuhan? Ketika mendengar sapaan Yesus di dalam bentuk-bentuk perenungan firman Tuhan yang kita dengar. Apakah kita mengatakan, ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Aku mau berubah menjadi lebih baik. Aku mau berupaya Tuhan untuk menjadi serupa dengan Engkau. Aku ingin bertumbuh di dalam iman. Atau kita menjadi orang yang mendengar. Yang pertama, kita menjadi orang yang mendengar, tapi mendengar untuk orang lain dengan berkata, firman ini cocok buat si A. Mestinya firman ini bagus buat si B, supaya dia dengar ini mestinya, supaya dia bertobat. Mendengar tapi bukan untuk diri sendiri. Nggak akan berdampak apa-apa. Atau ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah, mendengar renungan, kita malah tersinggung. Seperti para ahli Taurat ini. Kita tersinggung. Wah, ini kelihatannya sengaja ini mempermalukan saya. Kita menjadi tersinggung, kita menjadi marah. Dan jika itu respon kita, Bapak Saudara yang terkasih, tidak akan menghasilkan dampak yang baik bagi kehidupan iman kita. Firman itu, sapaan Tuhan itu akan berlalu dengan sia-sia. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bagaimana sih sikap kita ketika kita ingin mendengar firman Tuhan? Yang pertama-tama adalah memang motivasinya adalah untuk mendengar Tuhan berbicara. Apapun itu, entahkah itu teguran yang keras, entahkah itu nasihat, entahkah itu sesuatu yang menghibur dan menguatkan. Kita mau mendengar. Jangan pernah memilih-milih apa yang ingin didengar. Saya cuma mau mendengar firman yang menghibur saja, firman yang menguatkan, firman yang menopang. Tetapi firman yang menegur kesalahan, firman yang menasehati, firman yang mengoreksi hidup saya nggak mau dengar. Kita hanya ingin mendengar yang menyenangkan telinga dan hati kita saja. Tidak demikian, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tetapi kita seharusnya setiap saat, setiap waktu membuka hati kita, membuka hidup kita untuk mendengar Tuhan berbicara dan menyapa kita apapun itu. Karena itu semuanya seperti yang dikatakan oleh pemazmur, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu semuanya akan memampukan kita untuk bisa menjalani kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus di dalam dunia ini. Mari sekarang kita ambil tekad. Aku mau mendengarkan firman Tuhan, apapun itu yang disampaikan, bukan hanya yang menyenangkan hati dan telinga saya saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali bagaimana sikap hati kami ketika kami mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami setiap saat, setiap waktu kami memiliki hati dan hidup yang terbuka
untuk dikoreksi, untuk ditegur, untuk dinasehati, untuk dikuatkan, dihiburkan, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang memilih bagian-bagian yang kami suka saja saat kami mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat menjadi pendengar-pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun Ibu Bapak Saudara berada.